Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Koki Sanjaya dengan NIM 2020 01 2040 dari kelas Teknik Industri B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari mesin bubut. Mesin bubut adalah salah satu jenis mesin perkakas yang digunakan untuk proses pemotongan benda kerja yang dilakukan dengan membuat sayatan pada benda kerja, di mana pahat digerakkan secara translasi dan sejajar dengan sumbu dari benda kerja yang berputar. Setelah menjelaskan pengertian dari mesin bubut, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin bubut. Yang pertama yaitu ada kepala tetap. Ini merupakan bentuk kepala tetap dari mesin bubut. Kepala tetap berfungsi menyangga poros utama yang merupakan penggerak spindel utama. Di dalam kepala tetap terdapat juga puli dan belt atau sabuk dihubungkan dengan motor penggerak. Kepala tetap ini juga berfungsi sebagai dudukan motor penggerak dan transmisi untuk mengatur kecepatan putaran spindel. Kepala tetap umumnya terletak sebelah kiri mesin. Bagian yang kedua yaitu ada eretan. Ini merupakan bagian eretan tersebut. Eretan ini berfungsi melakukan penyayatan pada benda kerja yang akan dibubut. Ini akan terjadi pada mesin bubut jika eretan kita lakukan seperti ini. Terdapat 3 eretan, yaitu eretan memanjang, eretan melintang, dan juga eretan atas. Bagian selanjutnya yaitu ada kepala lepas. Ini merupakan bentuk kepala lepas dari mesin bubut. Kepala lepas ini berfungsi untuk mendukung benda kerja yang panjang. Kepala lepas ini berada di sebelah kanan mesin bubut. Kepala lepas sebagai dudukan senter putar maupun senter tetap dan senter bor. Ini cara kerja dari eretan jika kita melakukan putaran pada eretan. Berbeda dengan kepala tetap yang diam di tempat, kepala lepas ini dapat digeser maju mundur sepanjang alas atau bed mesin. Selanjutnya yaitu poros transportir. Ini merupakan bentuk poros transportir dari mesin bubut. Poros transportir terletak di samping bawah bed atau landasan mesin. Poros transportir mempunyai 3 batang poros, yaitu poros berulir, poros pemakanan, dan poros kopling. Terdapat gigi pemindah yang dihubungkan dengan tuas eretan bawah sehingga dapat digunakan untuk memindahkan posisi eretan searah sumbu mesin.
selanjutnya yaitu ada meja. Ini merupakan tampilan meja dari mesin bubut. Meja ini berfungsi sebagai penampung cairan pendingin dan sebagai wadah tatal bubutan dan mencegah tersebarnya tatal tersebut. Bagian kaki kanan bawah terdapat toolbox untuk menyimpan peralatan yang digunakan selama kegiatan pembubutan. Pada mesin bubut tipe tertentu, di bagian tengah terdapat bak penampungan sisa bubutan dan tuas rem. Box sebelah kiri berfungsi sebagai tempat penyimpanan cairan pendingin dan pompa cairan pendingin tipe tertentu. Selanjutnya cara membuat ulir pada baut dengan menggunakan mesin bubut. Yang pertama, kita harus menyiapkan peralatan membubut ulir seperti mata pahat ulir, skid mat, mata pahat rata, pitch gauge, mikrometer luar. Selanjutnya setting benda kerja pada cak mesin bubut. Kemudian bubut rata terlebih dahulu diameter luar dari benda kerja tersebut dengan menggunakan mata pahat rata agar diameter luar benda kerja sesuai ukuran standar ulir baut. Misalnya akan membuat ulir matrik M18, maka bubut rata diameter luar dari benda kerja tersebut 18 mm. Selanjutnya bubutlah benda kerja tersebut dengan mata pahat ulir dengan standar pengoperasian mesin bubut tersebut. Setelah ulir baut tersebut selesai, selanjutnya tas terlebih dahulu ulir tersebut dengan menggunakan mur atau nuts untuk memastikan apakah ulir pada baut tersebut sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Setelah menjelaskan pengertian dari mesin bubut beserta bagian-bagiannya, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari mesin fries atau mesin milling. Mesin milling ini adalah mesin perkakas yang memiliki gerak utama berputar untuk memutar alat potong yang digunakan untuk menyayat benda kerja agar menjadi bentuk tertentu. Prinsip kerja dari mesin milling ini yaitu gerak putaran pada mesin fries berguna untuk memutar alat potong atau sering disebut pisau fries. Dengan pisau fries yang berputar, kita dapat menggerakkan benda kerja mendekati pisau fries agar tersayat sehingga menjadi bentuk yang operator inginkan. Setelah menjelaskan pengertian dari mesin milling atau mesin fries, selanjutnya saya akan menjelaskan bagian-bagian dari mesin milling. Yang pertama yaitu ada base atau dasar mesin, fungsinya untuk menopang badan mesin. Yang kedua yaitu ada meja, tempat benda kerja. Yang ketiga ada spindle utama untuk memutar alat potong. Mono elektrik yaitu ada motor servo yang fungsinya menggerakkan eretan. Ada juga servo driver, fungsi membaca kode numerik lalu memerintahkan nomor servo untuk bergerak sesuai dengan program. Ada juga power supply, berfungsi pemasok aliran listrik ke mesin. Selanjutnya ada stabilizer, menjaga tekanan arus listrik agar stabil atau normal. Ada juga motor listrik utama, menggerakkan spindle. Bagian kontrolernya yaitu bagian ini berfungsi untuk menginput program. Selanjutnya ada MVG, fungsinya menggerakkan eretan secara manual. Selanjutnya pelengkapan mesin CNC milling, ada adaptor yang berfungsi sebagai alat pencekam tool. Ada juga full stud yang berfungsi mengunci arbor. Nah, ada berbagai pisau CNC milling. Yang pertama yaitu ada ragum, fungsinya menjepit benda kerja. Juga kolet, berfungsi menjepit pisau. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat roda gigi menggunakan mesin milling. Ini pisau yang akan kita gunakan untuk membuat roda gigi. Setting benda kerjanya. Sebelum setting benda kerja ada beberapa proses setting mesin yang akan kita lakukan, seperti setting pisau, setting meja mesin, dan setting di feeding head. Proses pemakanan pertama, kedalaman profil gigi adalah 6 mm, kedalaman pemakanan pisau 3 mm, sehingga untuk membuat profil gigi dilakukan 2 kali pemakanan. Proses pemakanan ke-1 akan segera berakhir. Inilah tampilannya.
Kita lihat profil giginya sudah terbentuk hampir satu lingkaran penuh. Maka yang satu kita lakukan memutar sebanyak 25 kali sesuai dengan jumlah giginya. Setelah satu profil gigi terbentuk, kita putar benda kerja dengan dividing head. Kita lakukan proses pemakanan yang sama sampai seluruh profil giginya terbentuk. Proses pemakanan kedua. Pada proses ini kedalaman profil gigi sudah 6 mm. Kita lihat profil giginya sudah terbentuk dengan sempurna. Proses pemakanan kedua ini sudah hampir selesai. Ini adalah profil gigi yang terakhir. Setelah selesai, selanjutnya kita akan melepas benda kerjanya. Dan inilah hasil roda gigi yang dibuat menggunakan mesin milling.